Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman dan Islam. Mari sebelum kita belajar pada kesempatan hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama, baca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Ya, sebelumnya sudah kita pelajari tentang bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitungnya. Yang pertama itu adalah operasi penjumlahan. Ada kata kunci yang bisa kalian ingat dalam melakukan perhitungan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama kata kuncinya adalah jika bertanda sama, maka nilai langsung ditambah dan tanda bilangan mengikuti. Maksud dari bertanda sama itu apa? Bertanda sama itu sama-sama bilangan bulat positif atau sama-sama bilangan bulat negatif. Ya, jadi maksud bertanda sama itu adalah sama-sama bilangan bulat positif atau sama-sama bilangan bulat negatif. Nah, nanti hasilnya tanda bilangan akan mengikuti. Jika itu bilangan positif tambah bilangan positif, maka hasilnya juga pasti bilangan positif. Jika bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya juga pasti bilangan bulat negatif. Contoh yang pertama, negatif 12 ditambah negatif 91. Ini artinya dia bertanda sama, yaitu sama-sama bilangan bulat negatif. Ya, betul. Nah, berarti kalau dia mengikuti kata kunci yang pertama, kalian hanya perlu menjumlahkan saja 12 tambah 91. Nah, 12 tambah 91 itu hasilnya adalah 103. Karena itu merupakan penjumlahan dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif, maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 103. Contoh yang kedua, 7 ditambah 11. Ini artinya bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif. Berarti dia masih mengikuti kata kunci yang pertama, yaitu langsung ditambah atau dijumlahkan. Kemudian tanda bilangannya mengikuti. Karena ini merupakan penjumlahan dari dua bilangan bulat positif, maka hasilnya juga bilangan bulat positif. Nah, untuk bilangan bulat positif biasanya tanpa ada tanda. Kalau bilangan bulat negatif itu di depannya ada tanda min, ya. Sekarang kita masuk ke kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua adalah jika berlawanan tanda, maka yang besar dikurangi yang kecil dan tanda bilangan mengikuti yang besar. Maksud dari kata berlawanan tanda itu apa? Berlawanan tanda itu jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Atau sebaliknya, bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Artinya yang satu positif, yang satu negatif. Itu berarti berlawanan tanda. Nah, kalau dia berlawanan tanda, kalian mengikuti aturan yang besar kurangi yang kecil tanpa memperhatikan tanda bilangannya dulu. Nah, kemudian hasilnya itu akan mengikuti tanda bilangan yang besar. Contoh, 12 ditambah negatif 21. Ini berarti dia berlawanan tanda. Yang pertama adalah bulat positif 12, yang kedua adalah
negatif 91, bilangan bulat negatif 91. Nah, karena dia berlawanan tanda, maka kalian yang besar kurangi yang kecil. Yang besar di sini dengan mengabaikan tanda bilangan terlebih dahulu. Antara 12 dengan 91, maka 91 itu lebih besar. Jadi 91 kalian kurangi 12. Nah, tanda bilangannya kalian letakkan sebagai hasil. Ya, karena yang lebih besar itu bertanda negatif, maka hasil akhirnya pasti negatif. Ya, 91 dikurangi 12 itu sama dengan 79. Karena negatif 91 atau bilangan yang besar berupa negatif, maka hasil akhirnya juga negatif. Sampai sini bisa dipahami? Semoga tidak terlalu cepat dan bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah negatif 8 ditambah 22. Artinya, bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif. Berarti dia masih mengikuti kata kunci yang kedua, yaitu berlawanan tanda. Dengan mengabaikan tanda negatif pada negatif 8, berarti kita bandingkan 8 dengan 22. Yang lebih besar adalah 22. Karena yang lebih besar bernilai positif, maka hasil akhirnya nanti pasti akan positif. Nah, kalian cukup kurangi 22 dengan 8. 22 kurangi 8 hasilnya adalah 14. Jadi hasilnya adalah positif 14. Kenapa bisa positif 14? Karena yang lebih besar itu adalah bilangan bulat positif, yaitu 22-nya itu bernilai positif. Kita ke contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh di sini ada Mbak Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, secara matematis itu bisa dituliskan 3 tambah 4. Berarti masuk pada operasi penjumlahan bilangan bulat yang bertanda sama. Nah, berarti 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, bisa kita gambarkan juga dalam sebuah garis bilangan. Yaitu, pertama, Mia punya 3. Maka, dari titik 0 ke angka 3. Kemudian karena dia mendapatkan 4 lagi, maka kita lanjutkan 4 langkah. Maka akan berhenti pada angka 7. Jadi 3 plus 4 sama dengan 7. Nah, dalam garis bilangan, ke arah kanan itu bernilai positif. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa ketika ke arah kanan, maka dia akan bernilai positif. Ketika ke arah kiri, maka dia bernilai negatif. Nah, untuk kata selisih antara dua bilangan bulat itu sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Maksudnya bagaimana selisih itu? Kita coba lihat gambar garis bilangan berikut. Nah, itu ada selisih antara 1 dan 4, selisih antara negatif 2 dan 3. Selisih antara 1 dan 4 berarti titik awalnya ada di angka 1, kemudian berakhir pada angka 4. Ditanyakan selisih. Nah, selisih itu adalah jarak di antara angka 1 dengan angka 4. Kalian bisa lihat jaraknya ada 3. Ya. Dari 1 ke 2 itu ada 1, 2 ke 3 itu 1, 3 ke 4 itu 1. Berarti itu jaraknya ada 3 langkah. Nah, berarti selisih antara 1 dan 4 itu adalah 3. Begitu juga dengan selisih antara negatif 2 dengan 3. Berarti posisi awalnya ada di negatif 2 sampai ke angka 3. Kalian bisa hitung langkahnya, itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya negatif 2, selisih negatif 2 dan angka 3 itu adalah 5 langkah. Untuk jarak atau jarak itu tidak mengenal yang namanya tanda bilangan, ya.
Jadi jarak itu tidak ada tanda bilangannya. Tetapi nanti ketika kalian ditanyakan dalam operasi hitung, berarti nanti bisa masuk dalam perhitungan pengurangan. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk operasi hitung pengurangan. Untuk pengurangan, kata kuncinya adalah pengurangan merupakan bentuk penjumlahan dengan lawan. Ya, perlu diingat bahwa pengurangan merupakan bentuk penjumlahan dengan lawan. Maksudnya bagaimana? Lawan bilangan. Jadi setiap bilangan bulat positif pasti punya pasangan atau lawan pada bilangan bulat negatif, ya. Bahwa negatif 3 itu lawannya adalah positif 3. Positif 9 maka lawannya adalah negatif 9. Contoh 12 dikurangi 21. Nah, kalian bentuk pengurangan itu dalam bentuk penjumlahan dengan lawan. 12 ditambah lawannya 21, berarti negatif 21. Akhirnya kalian akan kembali ke kata kunci penjumlahan, di mana di situ menjadi penjumlahan berlawanan tanda, yaitu 12 itu positif, negatif 21 itu negatif. Karena dia berlawanan tanda, maka yang besar kurangi yang kecil. Hasilnya mengikuti tanda bilangan yang besar. Karena yang besar itu adalah 21 bertanda negatif, maka hasil akhirnya pasti negatif. Kalian cukup kurangkan 21 dengan 12. 21 dikurangi 12, hasilnya adalah 9. Maka hasil akhirnya adalah negatif 9. Contoh yang kedua, negatif 17 dikurangi 11. Nah, kalian bentuk pengurangannya dalam bentuk penjumlahan, tetapi dengan lawan. Lawannya 11 adalah negatif 11. Maka hasilnya menjadi penjumlahan bertanda sama, ya. Negatif 17 ditambah negatif 11. Karena dia bertanda sama, maka cukup langsung ditambah. 17 ditambah 11 itu hasilnya 28. Karena itu merupakan penjumlahan bilangan bulat negatif, maka hasil akhirnya juga negatif. Jadi negatif 28. Contoh. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, secara matematika itu bisa ditulis 6 kurangi 2. Ini masih terlalu mudah, jadi pasti kalian langsung bisa ngitunglah 6 kurangi 2 sama dengan 4. Kalau kita mengikuti aturan yang tadi, maka 6 kurangi 2 itu bisa ditulis 6 plus negatif 2. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, maka 6 itu adalah bilangan bulat positif. Maka kita melangkah 6 dari titik awal 0. Ya. Kalau perhitungan untuk awal berarti titiknya 0. Ini garis bilangan bisa kalian gunakan untuk menghitung bilangan yang masih kecil. Kalau bilangannya sudah besar, sudah banyak nilainya, nggak mungkin kalian membuat garis bilangan. Maka kalian bisa mengikuti kata kunci. Ya. 6 langkah ke arah kanan. Kemudian dikurangi 2. Karena negatif 2, maka arahnya ke kiri. Dari titik 6 ke kiri 2 langkah. Ternyata berhenti pada angka 4. Jadi 6 min 2 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4. Lanjut. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, kata selisih di sini artinya pengurangan, ya. Seperti tadi. Nah, secara matematika bisa ditulis karena awalnya adalah 2 meter di bawah permukaan air laut. Berarti negatif 2. Masih ingat ya penjelasan yang kemarin? Kalau
permukaan air laut dianggap titik nol, maka di bawah permukaan laut itu berarti bilangan bulat negatif, di atas permukaan laut bilangan bulat positif. Karena dia berada di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut, maka dia dilambangkan menjadi sebuah bilangan bulat negatif 2. Kemudian dia turun lagi, berarti semakin ke bawah dikurangi kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Berarti negatif 5. Nah, ditanya berapa selisih? Selisih itu adalah jarak, ya. Berarti negatif 2, pengurangannya kita bentuk dalam penjumlahan. Lawan dari negatif 5 sama dengan positif 5. Menjadi penjumlahan berlawanan tanda. Yang 5 kita kurangi 2, hasilnya adalah 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang besar itu adalah bilangan bulat positif, maka hasil akhirnya juga positif. Nah, hasil akhirnya itu di bawah kedalaman laut. Iya, betul, tapi di sini yang ditanyakan adalah jarak. Jadi, jarak itu tidak mengenal tanda bilangan negatif. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan seperti itu. Jadi, pertama, dia itu ke arah kiri sebanyak 2 langkah, negatif 2. Kemudian ditambah 5. Kenapa bisa ditambah 5? Ingat ya, kenapa muncul positif 5? Itu karena pengurangannya dibentuk dalam penjumlahan dengan lawan. Lawannya negatif 5 itu adalah positif 5. Ternyata berhenti pada angka 3. Jadi hasilnya adalah positif 3. Untuk pembelajaran hari ini, saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.